Seperti menguntai kembali deretan peristiwa yang terpencar di antara rentangan waktu. Merangkainya hingga menjadi sebuah cerita baru untuk direnungkan. Pagi kok? Ya, selamat pagi. Ada apa? Mau jemput anak-anak sekolah minggu? Yudi. Hei, tunggu. Jangan lama-lama ya. Ngapain juga di sekolah minggu? Buang-buang waktu. Besok kalian sekolah kan? Iya, Pi, nanti juga diantarin lagi kok sama Om Gunadi. Ya kok, nanti setelah selesai sekolah minggu saya antar lagi. Kami jalan dulu ya, Pi. Cerita ibu berikut ini adalah salah satu dari sekian rentetan kisah tersebut. Perjumpaan seorang gadis kecil dengan seorang bapak yang baik hati. Kisah ini menjadi awal pengenalan dan pertumbuhannya secara rohani yang bermula dari ibadah kecil di sebuah sekolah minggu sederhana puluhan tahun silam. Saya teringat ketika saya masih kecil itu mungkin kira-kira umur saya sekitar 5-7 tahun gitu, ada seorang bapak ya, yang selalu setia menjemput kami ke sekolah minggu. Sebenarnya prosesnya tidak semudah itu ya, seperti yang saya katakan. Perlu usaha yang sangat keras untuk bisa meyakinkan orang tua saya bahwa mereka mengizinkan saya untuk ikut bapak tersebut ke sekolah minggu. Bapak tersebut itu punya mobil besar sekali, bisa muat banyak anak-anak kecil gitu. Sangat ini sekali ya, berkesan gitu. Jadi kita rame-rame di mobil itu ketawa-ketawa dan bercanda. Tapi bapak itu tidak pernah marah gitu, jadi dia enjoy aja gitu. Ibu berapa lama akhirnya sampai melewati sekolah minggu? Apakah juga remaja di sana atau pemuda di sana atau pada akhirnya seperti apa? Iya, jadi saya di Gereja Kristus Kebayoran Baru itu dari sekolah minggu sampai remaja sampai pemuda begitu. Ibu mengenal Yesus Kristus itu dari sekolah minggu di sana. Ibu mengalami pertumbuhan iman itu di mana? Betul, saya mengenal Tuhan, mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus itu dari sekolah minggu. Tapi saya menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi saya ketika saya menjadi mahasiswa. Ya, waktu itu saya kuliah, saya dibimbing oleh seseorang yang secara serius menanyakan kepada saya bahwa apakah sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya atau belum. Lalu saya bertanya, apa sih bedanya, gitu kan? Nah, beliau menerangkan kepada saya kepastian, jaminan hidup. Apakah kita punya kepastian mengenai hidup kita setelah kita dipanggil Tuhan? Pada saat kuliah itu ibu masih aktif di gereja ini sebagai pemuda. Jadi ketika saya kuliah itu saya pagi tetap ke gereja di Gereja Kristus. Kemudian siangnya saya ikut persekutuan mahasiswa di Perkantas. Dan saya merasa buku yang paling sering saya bawa itu Alkitab ke kampus, bukan KUHper ya, karena saya masuk Fakultas Hukum. Tapi Alkitab yang saya bawa-bawa setiap hari gitu. Perubahan apa yang begitu langsung ibu alami secara rohani gitu? Prinsip hidup ya berbeda. Prinsip hidup kita
ketika kita mengenal Tuhan itu akan berubah total gitu. Pengaruhnya yang pasti adik-adik saya juga ikut ke sekolah minggu dan mengenal Tuhan. Akhirnya kami menyadari bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya. Dan untuk ibu saya itu ketika beliau sakit, beliau mau dibaptis. Terus ayah saya juga ketika beliau sudah kena serangan jantung yang kedua kali, ada keinginan untuk dibaptis. Bapak yang baik itu yang sering menjemput ibu pada saat ibu di sekolah minggu itu sebenarnya siapa dia, Bu? Beliau adalah Pak Freddy Gunadi. Beliau sudah almarhum, tapi saya tidak pernah melupakan beliau. Beliaulah yang selalu menjemput saya untuk ke sekolah minggu. Dan saya juga menjadi murid dari istri beliau, Bu Filma Gunadi ya. Dan saya teringat akan satu firman Tuhan, Roma 10:15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi saya menganggap Om Freddy Gunadi itu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memberikan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada saya. Dan saya berharap semua yang ada di sini pun yang mendengar video ini bisa menjadi salah satu pelaku daripada ayat ini. Mungkin Om Freddy juga tidak menyangka ya bahwa apa yang dia lakukan berpuluh tahun yang lalu itu bisa menghasilkan seseorang atau bahkan sekeluarga yang akhirnya mengenal Tuhan. Anugerah Tuhan yang telah memanggil, mengerjakan karya penyelamatan dan pengudusan atas kita, dan mempersatukan sebagai satu keluarga Allah. Inilah kita, Gereja Kristus Kebayoran Baru, dengan jumlah jemaat yang hadir setiap minggunya di antara 60 sampai 70 orang. Dari jumlah anggota yang resmi tercatat sekitar 298 jemaat. Kemudian kita dibagi ke dalam beberapa pelayanan seperti bagian wanita, bagian pria, bagian pemuda, dan sekolah minggu dengan masing-masing jumlah kehadiran anggotanya yang tidak begitu banyak. Namun, apakah kita pernah bertanya bagaimana Gereja Kristus Kebayoran Baru ini lahir?
child's on crack. One plays with a gun while the other takes the bullet in his back. This boy's a beggar, that girl sells her soul. They both work the same street, the same hellhole. Hallelujah, hallelujah. God bless the child who suffers. Hallelujah, hallelujah. Let every Gereja Kristus Kebayoran Baru berawal dari sekelompok anak kecil bernama Sekolah Minggu Permata Kecil. Bermula di minggu pertama bulan Juni, tepatnya di tanggal 6 Juni 1963 di Jalan Bulungan nomor 26. Kala itu di pagi hari, sejumlah anak berusia 4-12 tahun telah berkumpul dalam sebuah rumah untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Nah, ada seorang ibu pelawat namanya Nyonya Kong Tekseng. Dia juga penyayang anak. Nah, dia kumpulin anak-anak itu ya. Terus pada suatu hari Rabu, saya ingat benar, saya nggak bisa lupa, ibu itu datang. Dia bilang, "Phil, hari Minggu ya kamu ke rumah kami mengajar sekolah minggu." Saya kaget, "Hah? Saya mengajar? Saya kan guru bahasa Inggris, bukannya guru agama." Murid-murid yang hadir di ibadah sekolah minggu Permata Kecil pagi itu diantar oleh orang tua mereka yang dengan sabar menunggu di luar pintu ibadah hingga kebaktian sekolah minggu selesai. Melihat situasi ini, kemudian muncul gagasan untuk menyelenggarakan kebaktian bagi para orang tua dari sekolah minggu di hari yang sama. Hanya berlangsung sekitar 2 minggu, di tanggal 16 Juni 1963, kebaktian sekolah minggu Permata Kecil tersebut dan kebaktian rumah tangga pertama kemudian dilaksanakan di ruko milik keluarga Gunadi di Jalan Melawai 6. Tapi minggu keduanya mungkin ada konflik di dalam keluarga ya, setuju dan tidak setuju. Kami diminta meninggalkan tempat itu. Ya, terpaksa jadi pindah ke ruko kami. Berbicara sejarah berdirinya Gereja Kristus Kebayoran Baru, kita tidak akan pernah bisa melupakan dedikasi Bapak Alfred dan Ibu Vilma Gunadi. Almarhum Alfred Gunadi dikenal sebagai seorang bapak penyayang anak-anak. Hal tersebut ia tunjukkan dengan kerelaannya menjemput murid-murid sekolah minggu saat itu setiap paginya di hari Minggu untuk beribadah. Bukan hanya bagi Ibu Vilma Gunadi, kebiasaan almarhum Bapak Gunadi ini juga menjadi kenangan tersendiri bagi mantan sekolah minggu Permata Kecil ketika itu. Hanya itu yang aku ingat, dijemput oleh beliau dengan mobil Buick nomor 1. Kemudian diambil anak-anak itu ke Tulodong, Tirtayasa, kemudian dibawa ke sekolah minggu itu. Yang ku ingat adalah jerih payah Pak Alfred dan Ibu Vilma Gunadi. Tanpa dia tidak ada sekarang. Hampir selama 20 tahunan melaksanakan kebaktian di ruko lantai 2 milik keluarga Gunadi di Jalan Melawai. Kemudian sekitar tahun 1980-an, jumlah anggota jemaat saat itu semakin bertambah.
Akhirnya direncanakan pembangunan sebuah gedung dengan membentuk panitia pembangunan gedung gereja yang diketuai oleh almarhum Bapak Joni Subroto. Dengan adanya gereja kita sekarang ini, itu adalah melalui perantaraan Pak Joni. Dia yang mendapatkan kesempatan kita membeli tanah itu dengan cara boleh menyicil. Sedangkan pada sekian tahun, 30-40 tahun yang lalu, nggak gampang membeli tanah di daerah elit. Daerah kita tidak cukup elit dengan harga sekian dan boleh membayar dengan cicilan. Dalam proses pendirian gedung gereja tersebut tidak selalu berjalan mulus seperti yang direncanakan. Beberapa kesulitan dihadapi oleh panitia pembangunan gedung gereja. Kita sudah beli tanah di situ, kita nggak mampu membangun, uangnya nggak cukup. Hingga pada tahun 1982, persekutuan rumah tangga yang semula berlangsung di Jalan Melawai dan sebelumnya telah menjadi pos pekabaran Injil Kebayoran Baru yang sudah diakui secara resmi sebagai pos dari Gereja Kristus Ketapang, akhirnya resmi memiliki gedung sendiri yang kini berada di Jalan Wijayakarta. Tuhan itu tidak memilih semua orang pantas untuk mendirikan rumah ibadah Tuhan. Jadi dalam perkataan lain, tidak semua orang diizinkan untuk membangun gereja. Sejarah kekristenan dimulai dengan lahirnya anak Allah di sebuah kandang binatang di Bethlehem yang dicatat di Matius 1 ayat 18 sampai 25 dan Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Tetapi sejarah gereja dimulai pada saat Rasul Petrus berkhotbah penuh dengan Roh Kudus. Dan menurut pemberitaan Lukas tentang jemaat pertama yang tercatat di Kisah Rasul 2 ayat 41-42 yang berbunyi, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Keunikan dari gereja ini adalah kita saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Itu yang membuat tidak ingin pindah ke gereja manapun juga. Ya, sangat kekeluargaan yang selama ini saya rasakan ya dari kecil sampai saya sekarang. Buat saya gereja GKKB ini kayak rumah kedua saya. Jujur aja, saya kalau misalnya punya masalah, saya curhat, saya kadang-kadang cerita sama kakak-kakak sekolah minggu dan mungkin yang rohaninya lebih di atas saya. Saya juga sering beberapa kali ke gereja lain dan yang jemaatnya banyak, yang multimedianya lengkap. Tapi ya mereka kurang saling mengenal, atau saat mereka ke gereja selesai mereka pulang begitu aja tanpa adanya misalkan saling menegur atau enggak saling bertanya satu sama lain. Menurut saya sih gitu. Di televisi ada serial film Little House seperti itu. Ya kalau diceritakan isi ceritanya adalah begitu. Karena apa? Satu orang sakit semuanya tahu. Kini puluhan tahun sudah berlalu. Tentu kita semua harus bersyukur dan bangga bahwa gereja ini boleh berada karena Tuhan telah menghadirkan perintis dan bahwa Ia tetap setia menopang kelangsungan hidup Gereja Kristus Kebayoran Baru. Namun di usia kita yang sudah senja ini, apakah kita masing-masing pernah bertanya, sudah sejauh manakah kita melangkah? Visi kan memang seharusnya memberitakan Injil kan, menjangkau orang-orang yang belum percaya gitu. Juga peduli kepada jemaat gitu ya yang bermasalah, yang ya mungkin belum maksimal lah ya yang kita lakukan gitu. Ya ada perkembangan walaupun sedikit, tapi tidak bisa disangkal gereja kita
adalah semacam gereja transit. Hanya mereka yang jadi sesaat mereka ke sini. Selanjutnya mereka pindah. Gereja memiliki jati diri dan bertanggung jawab memastikan bahwa semua ciri dan fungsi serta panggilan yang Tuhan percayakan itu benar-benar nyata di dalamnya. Ya, pertumbuhan memang ada, tapi kan kayaknya nggak maksimal gitu ya, nggak. Yang gereja ini pernah berikan ya buat saya banyak sih. Contohnya waktu misalkan saat ibu saya meninggal, itu gereja ini langsung membantu saya, membantu keluarga saya untuk menguruskan segalanya lah, mulai dari rumah sakitnya atau dari pemakamannya sampai acara-acara berkabungnya juga gereja ini turut terlibat juga. Hari ini permata kecil itu telah berusia 54 tahun. Sudah bukan anak kecil lagi. Oleh karena itu, di usia kita yang sudah senja ini, mari merenung. Apakah panggilan dan misi kerajaan Allah tersebut sudah kita lakukan di dalam kehidupan berjemaat kita di gereja ini? Ya, harusnya sih lebih komit ya, seharusnya lebih ada pengorbanan gitu ya. Ada 1-2 yang saya anggap bagus gitu, meskipun kerja, terus juga single parent, rajin gitu. Sebaliknya ada yang misalnya ada waktu, tapi sepertinya nggak ini, kurang lah komitmennya gitu. Di tempat ini walaupun jumlahnya yang sangat terbatas di setiap bagian, tetapi aktivitas seperti doa malam, aktivitas pria, wanita, dan bagian-bagian lain itu masih terus berjalan, dan keseriusan mereka untuk bersama-sama berdoa, mendoakan jemaat, mereka selalu bawakan di dalam doa, dan itu merupakan suatu pelayanan atau misi yang mungkin tidak terlalu begitu tampak dilihat oleh banyak orang, tetapi buat saya pribadi bahwa gereja ini masih boleh bertahan dan itu sangat bagus. Refleksi ini perlu kita renungkan bersama di hari ulang tahun Gereja Kristus Kebayoran Baru yang ke-54, agar kita tahu keberadaan kita dan sudah sejauh mana kita melangkah. Itulah pentingnya mengapa kita harus melihat sejarah, terutama awal berdirinya GKKB, supaya kita bisa mencatat pelajaran yang akan kita teruskan kepada generasi saat ini. Kekurangan gereja kita yang mungkin dapat diperbaiki dan kelebihan kita agar menimbulkan pengenalan yang lebih dalam akan rasa sayang kita kepada Gereja Kristus Kebayoran Baru. Tapi yang saya perhatikan selama ini, masih banyak jemaat kita itu yang hanya datang setiap hari Minggu, duduk, beribadah, mendengarkan firman, bernyanyi, ibadah selesai lalu pergi. Masih kurangnya rasa memiliki, rasa ingin berbuat terhadap gereja. Saya sendiri kadang berpikir bosan ada, kecewa ada, jenuh juga ada. Saya coba pergi ke gereja lain untuk melayani, tapi saya berpikir di gereja lain yang saya datangin itu mereka sudah dengan jumlah jemaat yang banyak, alat yang bagus, orang-orang yang kreatifnya banyak, pemuda-pemudanya yang lebih semangat dibanding dengan gereja kita yang ada di sini. Saya merasa kalau saya melayani di sana atau pergi dan bergabung dengan mereka, mungkin saya nggak terlalu dibutuhkan karena mereka sudah mempunyai semua itu. Jadi tempat yang paling pas sebenarnya untuk melayani, saya rasa Gereja Kristus Kebayoran Baru adalah tempat yang paling pas untuk memulai pelayanan. Tapi nggak mau nganggap pelayanan itu sebagai timbal balik apa yang sudah saya peroleh seperti beasiswa, bukan. Tapi itu seperti jujur aja kalau misalnya untuk guru sekolah minggu itu sebagai rasa syukur saya juga dalam kehidupan, bukan karena beasiswa. Dan untuk yang akan saya lakukan mungkin lebih semoga anak-anak yang saya bina atau yang saya bimbing itu lebih bertumbuh lagi rohaninya. Kalau buat aku sih melayani Tuhan Yesus ya, karena selama ini kan aku udah mendapat berkat yang benar-benar luar biasa dari Tuhan Yesus. Nih sebagai ucapan terima kasih aku aja sih sama Tuhan Yesus. Meski masih banyak kelemahan di dalam gereja ini, namun kita juga tidak bisa menutup mata akan kebaikan yang Tuhan berikan melalui GKKB.
sudah semestinya kita bangga akan eksistensi dan pelayanan Gereja Kristus Kebayoran Baru kepada setiap jemaatnya. Saya harus mengatakan bahwa gereja ini salah satu gereja yang menurut saya pribadi adalah gereja yang luar biasa dalam artian dengan semua keterbatasan yang ada, jemaat, jumlah, SDM dan ekonomi mungkin, tetapi gereja ini masih bisa memberikan bantuan kepada jemaat-jemaat yang ada di Gereja Kristus Kebayoran Baru yang secara nyata saya lihat seperti pemberian beasiswa, kebutuhan harian seperti sembako atau modal untuk berusaha buat orang-orang yang membutuhkan dana. Kalau berkat ya pasti pertumbuhan rohani lah ya, maksudnya dari kecil di sini dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu yang dulu ngajar, itu cukup pertumbuhan rohani cukup ya lumayan kalau saya sendiri. Dan untuk juga beasiswa, kalau saya tanya-tanya teman saya juga di gereja lain, mereka nggak ada yang kayak gitu, tapi di sini puji Tuhan saya bisa dapat beasiswa kayak gitu. Sekarang saya kuliah di Universitas Indah Prasta di daerah Ranco. Saat ini saya juga jurusannya ekonomi, akuntansi, dan sekarang saya semester 6. Sudah jalan sampai semester 6. Semua itu tidak ada yang layak di mata Tuhan. Tetapi Tuhan melayakkan kita, dan khususnya saya, dilayakkan menjadi majelis. Dan di mana di sini juga titik awal regenerasi dimulai. Karena kalau kita lihat, mau sampai kapan yang tua-tua ini masih terus berdiri di atas tanpa kita-kita masuk di dalamnya. Karena kita-kitalah yang akan meneruskan gereja ini. Pemimpin-pemimpin gereja ini dimulai dari saya dan generasi berikutnya. There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong. But you will find that there is a purpose. It's been there within you. Pada tahun 1983 di gereja kami berulang-ulang diwartakan bahwa di Jakarta memerlukan seorang penjaga gereja. Ya, sampai saya masuk di gereja ini masih kotak. Kemudian saya dijemput Pak Warno. Sehari 2 hari saya masih senang menikmati sama anak saya. Kira-kira 3 minggu saya kesini, sudah setiap hari saya menangis, nggak betah saya di sini. Jadi pengen saya pulang kampung dulu aja gitu. Ternyata Pak Warno juga mengizinkan saya pulang. Ya, sampai saya masuk di gereja ini masih kotak. Jadi belum ada apa-apa, belum ada sekat, belum ada apa-apa. Sebagai tukang juga untuk merapikan gereja ini yang masih semrawut karena waktu itu masih baru. Tugas saya yang pertama adalah menyiapkan untuk kebaktian, yaitu menyiapkan buku, kebersihan, dan itu sudah kami lakukan selama 34 tahun kira-kira, ya kurang lebih ya. Saya sebagai istri selalu membantu meringankan pekerjaannya Pak Warno. Jadi kalau misalkan hari Sabtu, ya selalu saya ikut PA dulu. Sesudah itu saya tetap membantu untuk ruang ibadah, nyapu di depan, nyiram. Dan itu udah berjalan terus mengalir karena saya sebagai istri yang mencintai suami saya pengen juga meringankan pekerjaannya. Ya, sukanya kami suka, setiap bulan kami menerima gaji, itu siapa-siapa juga suka ya. Nah, dukanya saya sering diejek sama teman-teman saya yang sesama tukang karena saya bekerja menyapu dan ngepel di gereja ya. Belum dengan saudara-saudara saya, karena saya latar belakang dari Muslim masuk Kristen, itu tantangan saya sangat berat dengan keluarga. Itu dukanya ya. Sukanya itu saya itu membantu melayani dengan senang hati, dan itu merasa punya sukacita tersendiri buat saya.
Kalau dukanya, saya sudah berusaha untuk melayani dengan sepenuh hati saya, tapi ternyata sebagian orang tidak berkenan, nah gitu. Jadi itu ya merasa duka gitu. Jadi ya itu sebagai manusia kadang-kadang seperti itu, yang mulai jenuh, mulai capek, dan kadang-kadang mulai tidak betah juga. Tapi Tuhan selalu memimpin dan menyertai, bahwa Tuhan masih memberi kesempatan, memberi kesehatan dan kesempatan untuk melayani. Nah, kami jalankan sampai waktu Tuhan bagi saya selesai. Harga yang luar biasa bagi saya ya, karena satu juga enggak saya impikan anak-anak saya bisa sekolah, bisa kuliah sampai lulus, tidak saya impikan. Kita hanya mengalir aja, pokoknya yang penting prinsipnya anak-anak saya lebih dari orang tuanya, itu yang saya impikan ya. Jadi anak saya bisa lulus kuliah itu luar biasa. Saya tidak pernah malu untuk semua orang bahwa ayah saya adalah seorang koster. Banyak yang memandang sebelah mata bahwa pekerjaan seorang koster itu pekerjaan rendah, dianggap sebagai pembantu, tapi saya melihat pekerjaan Bapak adalah pekerjaan paling mulia, karena di samping dia bekerja di sini, pekerjaan dia adalah melayani. Untuk bisa merasakan masuk dalam perguruan tinggi, sebenarnya ini tidak pernah saya pikirkan atau tidak pernah saya sangka, karena orang tua adalah istilahnya memaksa saya untuk harus masuk dalam perguruan tinggi. Saya melihat perjuangan orang tua untuk membayar kuliah saya. Melalui gereja ini saya mendapatkan banyak sekali berkat, terutama saya pernah bertanya pada Tuhan, sebenarnya Tuhan kasih talenta apa sih untuk saya gitu. Talenta yang Tuhan kasih, saya terus mengeksplornya sampai sekarang, walaupun masih ada orang yang bilang kurang bagus mainnya monoton segala macam, tapi saya percaya Tuhan kasih talenta yang luar biasa untuk saya. 33 tahun ya, saya di sini saya merasakan bahwa, dan saya sebagai manusia cuma menyerahkan semua kepada Tuhan, dan ucapan syukur saya kepada gereja ini yang sudah banyak membentuk saya dan sudah banyak untuk iman saya terpupuk. Heavenly Father. Bila menelaah lebih dalam, secara teori, esensi sebuah gereja adalah keluarga Allah, tubuh Kristus dan misi Allah untuk dunia. GKKB bisa berdiri karena pasangan Kristen yang melakukan misi penjangkauan anak-anak dan bertumbuh menjadi dewasa. Dalam hal ini, kita perlu peka akan dorongan Allah, yaitu menjangkau lingkungan kita, menjangkau orang-orang di luar tembok gereja, berbagi kasih Tuhan, bercerita tentang Injil keselamatan, dan mempraktekkan kasih terhadap sesama kita. Di usia kita yang ke-54 tahun ini, sudah seharusnya kita berani keluar, tidak lagi hanya selalu sibuk dengan segala urusan di dalam gereja. Mungkin sudah saatnya kita berpikir dan mulai melakukan tindakan, seperti layanan masyarakat dalam bentuk taman bacaan atau menjadi pengajar sukarela bagi anak-anak di sekitar lingkungan kita, layanan kesehatan, atau mengajak mereka untuk ikut persekutuan doa dan ibadah yang kita lakukan di gereja ini. Tentu ini adalah tugas yang berat, tidak semudah seperti mengatakannya. Ini adalah pekerjaan rumah dan tantangan selanjutnya bagi kita semua. Namun di atas semua itu, kita patut bersyukur dan bangga sambil mengucap syukur dan memuji Dia, Sang Gembala yang baik, karena kehebatannya yang telah menguatkan dan memelihara kita hingga mampu bertahan sampai saat ini. Saya yakin gereja kita dapat bertumbuh asalkan pelayan-pelayannya itu
mempunyai Kristus lah di dalam dirinya, maksudnya menjalani dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan gitu. Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan duka, suka, senantiasa bersama kita. Kita senang Tuhan hadir, kita susah Dia juga hadir. Ketika dunia melihat kami yang sedang berusaha, mungkin mereka mengatakan kami tidak punya apa-apa. Tapi di dalam hati kami ada sukacita. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Sebuah gereja sederhana untuk beribadah, bernyanyi, berdoa bersama, seperti keluarga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Kami tidak punya segalanya. Rumah ini bukanlah milik kami. Kami terbatas. Alat musik seadanya, suara kami, dan jumlah kami. Kami bukan gereja yang mewah, tetapi kami memiliki-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Engkau sungguh hebat. Daniel. Ya, saya Andre Matondang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Kristus Kebayoran Baru yang ke-54. Harapan kami adalah Gereja Kristus ini bertahan terus dan bertambah maju. Saya Henk mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 Gereja Kristus Pos Kebayoran Baru. Semoga menjadi berkat orang banyak. Terima kasih. Selamat ulang tahun ke-54 Gereja Kristus Kebayoran Baru. Semoga terus maju. Saya join GKKB pada tahun 1965 sebagai anak remaja, tapi masuk sekolah minggu. Saya stay di Sydney, Australia sekarang. Terima kasih, selamat ulang tahun. Semoga tetap maju terus, pantang mundur. Tuhan memberkati. Saya Rio Martin Sitanggang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Gereja Kristus Kebayoran Baru. Tuhan itu hebat.